Perkenalkan, nama saya Grace Nelia Agustina Siombing. Di sini saya akan mengkonfigurasi Mikrotik RB1100 dengan menggunakan satu access point. Ini pertama kita masukkan dulu kabel internet ke Ether 1. Kita tunggu sampai lampunya nyala. Lalu kita masukkan kabel LAN ke Ether 2, lalu sambungkan ke dalam laptop. Kemudian kita masuk ke Winbox, lalu kita connect. Kemudian ini kita remove. Lalu kita ke sistem. Kemudian identity. Kita buat nama kita Grace Nas. Oke. Lalu ini kita ke interface. Ether 1 kita beri komen internet. Kemudian Ether 2 kita beri komen LAN. Lalu di Ether 3 kita beri komen AP1. Kemudian kita ke IP DHCP client, kita tambah, lalu Ether 1 apply OK. Oke, tunggu sampai bound, sampai statusnya bound. Kemudian IP firewall, lalu NAT kita tambah, lalu kit out interface-nya Ether. Out interface-nya Ether 1, action-nya Masquerade. Apply OK. Lalu ke new terminal, kita ping 8.8.8.8. Nah, ini internetnya sudah jalan. Kemudian ke IP address kita tambah addressnya 192.168.100.1/24 Ether 2 apply OK. Kemudian tambah lagi 192.168.200.1/24 di Ether 3 apply OK. Kemudian kita IP lagi, kemudian DHCP server, DHCP setup di Ether 2 next, di next. Lalu tambah lagi DHCP setup di Ether 3 next. Setelah itu kita ke CMD. Kita ke control panel. Kita buka kontrol panel sebentar. Kita klik yang network and internet, baru network and sharing center. Lalu change adapter setting. Kemudian ini ethernetnya kita disable, lalu kita enable lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan ethernetnya. Kita ke CMD, lalu ketik IP config. Nah, di sini keluar IP-nya 100.254. Lalu kita ping. Nah, di sini pingnya berhasil. Lalu ini kita masuk ke Winbox lagi, refresh dulu, lalu kita connect. Oh ya, ini kita ke tools, legacy modenya kita centang, kita klik. Nah, kemudian kita connect. Setelah itu kita ke IP, lalu DNS, servernya kita buat 8.8.8.8. Kita klik lagi 8.8.8.4, apply OK.
kemudian IP DNS ini sudah ya. Kemudian kita pindahkan kabel dari Ether 2 ke Ether 3, kita ke CMD lalu ketik IP config. Nah, di sini dapat IP-nya 200.254. Lalu kita ping 8.8.8. Salah ini. Salah. Ping 8.8.8.8. Nah, di sini udah jalan internetnya. Kemudian kita pindahkan lagi dari kabel ke kabel semula, yaitu di Ether 2. Kita masuk ke Winbox. Kita buat toolsnya legacy mode, lalu connect. Lalu kita ke IP hotspot, kita bawa hotspotnya di Ether 3, next. Lalu ini DNS name-nya kita buat resnas.net, next. Oke. Kita mau download MikroTik-nya, kita pergi dulu ke Chrome. Kita ketik 1 Mikmon, lalu laksa 19 Mikmon, lalu kita klik yang Mikmon, kemudian kita scroll ke bawah, lalu pilih yang download Mikmon v3. Kemudian Mikmon v3 web server, kita klik dan tunggu sampai file ini sudah terdownload. Kita buka filenya. Kita hapus file Mikmon yang pertama. Kita hapus dulu. Kemudian kita buka file yang udah kita download tadi, Mikmonnya. Klik sekali di Mikmon server, lalu copy, kemudian kita paste di tempat yang ingin kita taruh, di mana Mikmonnya. Kita replace saja. Oke, ini udah tercopy. Kemudian kita buka filenya, tekan Mikmon server, kita start, lalu open Mikmon.
Ini Micmonnya sudah terbuka, kemudian kita username-nya kita buat Micmon. Lalu passwordnya 1234. Kemudian login. Ini save aja, kemudian add router. Kita masuk ke Winbox-nya dulu, kita connect. Kita mau buat usernya dulu ke sistem, lalu user, kita tambah name-nya Micmon, grupnya full, lalu passwordnya 1234, kemudian juga 1234 apply. Oh, ini komennya kita buat dulu user Micmon, apply, oke. Lalu ini kita disable dulu, kemudian kita ke Micmon servernya lagi. Kemudian session name-nya kita buat gracenes.net, gracenes saja. IP microtiknya kita bisa lihat di Winbox. Masuk ke Winbox, lalu kita ke hotspot profil, kita klik yang hsproof 1. Nah, ini IP addressnya kita copy lalu paste di IP microtik. Ini username-nya kita buat Micmon, passwordnya 1234, hotspot name-nya kita buat hsproof 1. DNS name-nya kita buat gracenas.net. Lalu ini kita save. Lalu ping, baru connect. Kemudian kita ke hotspot, add profile. Ini namanya kita buat 1 jam 2K 3K. DHCP-nya kita lihat di IP lalu pool. Nah, ini yang 200.1 ya, dilihat. Berarti ini DHCP pool 1. Lalu kita balik lagi ke Micmon. Ini DHCP pool 1. Ini rate limitnya kita buat 1M/1M. Ini remove, validity-nya 1D, price-nya 3.000, yang bawah juga 3.000. Ini enable, lalu save. Kemudian kita add profil lagi, kita buat namanya 3 jam 5K. Address poolnya address pool 1, rate limitnya 1M/1M. Kemudian expansionnya di remove, harganya ini validity-nya 1D, harga 5.000, di bawah juga 5.000. Lalu ini enable. Lalu kita ke user profile list, ke user, lalu generate. Ini kita ganti dulu jadi disable ya, baru kita save. Lalu ini kita pergi ke generate. Ini kita buat 5 saja. Servernya al, username-nya sama dengan password. Lalu name like-nya 3, prefix-nya yang 1 jam 3K. Kemudian kita generate.
Kita buat lagi, ini 5, username-nya sama dengan password, name length-nya 3, prefix-nya 3 jam 5K, lalu generate. Kemudian kita ke user list. Nah, ini semua yang mau kita print nanti vouchernya. Lalu kita ke profil, pilih yang 1 jam, lalu kita pilih yang 3 jam saja. Kemudian klik salah satu komen. Kemudian yang small. Nah, ini vouchernya sudah jadi. Ini kita tengok dulu 1 jam 3K. Nah, ini voucher yang 1 jam 3K. Kemudian kita akan mengkonfigurasi access point-nya di Chrome. Ini kabelnya kita dari yang Ether 2 ke Ether 2 di Mikrotik ke dalam Ether 1 di access point. Seperti ini. Tunggu sampai nyala lampunya 3. Kemudian kita ke Chrome. Ketik 192.168.0.1. Nah, ini passwordnya kita buat grace2808 pun boleh. Grace2808. Ini juga sama. Lalu start. Nah, ini kita klik next saja. Next. Ini kita pilih access point. Next. Lalu kita buat namanya gracenas.net. Lalu ini disable. Next. Ini next. Lalu finish. Oke, ini sudah dikonfigurasi access point-nya. Ini udah dikonfigurasi. Kemudian kita mau colokkan lagi, kembalikan ke seperti semula. Kita ambil kabelan lagi, kita colokkan di Ether 3 pada Mikrotik, lalu di WAN pada access point. Nah, ini vouchernya udah bisa digunakan karena kita udah konfigurasi konfigurasi access point-nya. Kita akan tes di HP apakah internetnya bisa jalan atau tidak. Kita tes di HP kita, masukkan ke Gracenas AP1. Ini loginnya pakai voucher yang sudah kita buat tadi. Kita klik UU9. Passwordnya juga sama. Lalu kita tes jaringannya apakah bisa internetan. Kita buka YouTube, lalu kita tonton salah satu videonya. Nah, ini internetnya sudah bisa. Sekian dari video saya, terima kasih.